Welcome to the Base Face Network. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Rianto, 2006-273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom provinsi dan kabupaten kota. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 4 Ayat 1. 2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR Pasal 5 Ayat 1. 3. Menetapkan peraturan pemerintah Pasal 5 Ayat 2. 4. Membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Pasal 16. 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Pasal 17 Ayat 2. 6. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. E. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Ketenagakerjaan. C. Kementerian Perindustrian. D. Kementerian Perdagangan. I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. F. Kementerian Pertanian. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. A. Kementerian Agama. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. D. Kementerian Kesehatan. E. Kementerian Sosial. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. B. Kementerian Perhubungan. C. Kementerian Kelautan dan Perikanan. D. Kementerian Pariwisata. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.